Kami ingin mengetahui persiapan sidang Isbat Idul Fitri atau 1 Syawal 1447 Hijriah yang insya Allah akan digelar pada malam hari nanti, Kamis 19 Maret 2026 di Auditorium HM Rashidi Kementerian Agama Jakarta. Kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik atau HKP Kementerian Agama, Thobib Al-Ashar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Thobib. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Mas Iya, Rudi. iya. Sejauh ini arahan utama kepada masyarakat jelang sidang Isbat malam hari nanti apa ini Pak? Pertama, Kementerian Agama akan melaksanakan sidang Isbat nanti malam ya. Jadi dimulai dari jam 16 atau jam 4 sore. Seperti biasa, kita akan melaksanakan seminar terkait dengan proses hilal dan juga kaitan dengan falakiyah yang berhubungan dengan ru'yah dan hisab gitu ya. Dan nanti setelah habis berbuka dan sambil menunggu dari laporan ke semua daerah, baru nanti akan kita laksanakan sidang isbat ya, yang melibatkan seluruh ormas keagamaan Islam dan juga dari Badan Hisab Ru'yah, dari BRIN, dan lain-lain ya. Yang artinya kita siap untuk melaksanakan sidang isbat nanti malam untuk memutuskan apakah nanti akan jatuh pada hari Jumat atau hari Sabtu. Ya, kalau untuk pelaksanaan Rukyatul Hilalnya akan dimulai pukul berapa Pak? Kalau secara nasional ini? Ya, Rukyatul Hilal itu dilaksanakan menjelang maghrib ya. Jadi mulai jam 5 itu semua di wilayah masing-masing sudah siap untuk memberikan laporan kepada kami. Jadi, mungkin yang paling agak lambat itu adalah wilayah Aceh ya, karena memang maghribnya kan paling belakangan ya dibandingkan dengan teman-teman yang lain ya di wilayah tengah maupun di wilayah timur. Sehingga nanti kita akan mendengarkan keseluruhan laporan-laporan yang ada di seluruh wilayah. Baru nanti ketika sudah melakukan laporan apakah hilal itu nampak atau tidak, baru nanti kita akan putuskan dalam sidang isbat. Oke. Dan ada berapa personil Pak yang memang yang sudah tersumpah untuk memantau hilal pada saat Rukyatul Hilal nanti ini Pak? Iya, itu jumlahnya persisnya saya lupa, saya belum cek persis ya, tapi hampir di semua provinsi itu kita laksanakan Rukyatul Hilal ya, yang dilaksanakan oleh masing-masing kanwil Kementerian Agama dan juga berkolaborasi dengan lembaga atau lembaga-lembaga lain yang juga memiliki kompetensi di bidang hisab dan ru'yat di seluruh Indonesia. Ini kan waktunya berbeda-beda Pak ya, dari Aceh sampai dengan Papua ya. Nah ini bagaimana memastikan seluruh laporan rukyat dari berbagai daerah, ada 100 lebih titik ini Pak ya, yang masuk secara tepat waktu ke Kementerian Agama atau dalam pelaksanaan sidang nanti ini Pak? Pukul berapa terakhir masuk? Iya, sekarang ini kan teknologi sudah sangat canggih ya Mas Rudi ya, di seluruh Indonesia. Ya, jadi kita pantau secara live, jadi semua laporan yang ada di masing-masing wilayah ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa yang paling lama untuk menunggu hasil laporan itu adalah di wilayah Aceh, yang tentu saja ini kita menyesuaikan dengan hasil laporan di sana yang memang waktu maghrib di sana itu paling belakangan dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain. Oke, baik. Dan bagaimana sih Pak mekanisme Rukyatul Hilal dari daerah ke daerah? Misalnya satu daerah mengatakan melihat atau tidak melihat, ini bagaimana nanti keputusannya atau dikumpulkan terlebih dahulu seperti apa? Bagaimana? Iya, jadi kan Indonesia ini kan satu wilayah ya, satu wilayah yang menjadi ranah tentang keputusan bahwa itu nampak atau tidaknya. Lalu kemudian dari satu wilayah itu ketika nanti ada salah satu yang melihat sesuai dengan prediksi dengan ilmu-ilmu hisab dan juga tentang imkanur ru'yah atau kemungkinan bisa dilihat atau tidak, itu baru nanti akan diajukan ke pengadilan setempat, diputuskan ketika itu disumpah, lalu kemudian dihadapkan di pengadilan atau di pengadilan agama, lalu diputuskan bahwa itu ada nampak. Baru setelah itu sudah, jadi bukan hanya semata-mata pengakuan, tapi juga itu harus berdasarkan pada keputusan pengadilan. Jadi kami melibatkan pengadilan agama setempat untuk bahwa yang bersangkutan itu lihat atau tidak.
Iya, Kan iya. melihat itu bukan semata-mata hanya sekedar melihat saja, tapi kan juga Mhm, harus berdasarkan pada hitungan hisab, mungkin atau tidak, imkan ru'yah atau tidak. Di mhm, atas mhm. ufuk itu sekian, elongasinya berapa, dan Mmm, seterusnya ya. Sehingga itu menjadi dasar Kementerian Agama apakah nanti memutuskan hilal itu nampak atau tidak. ya. Jadi salah satu saja Pak ya, itu melihat dan Mm-mm. tersumpah, diambil keputusan itu adalah benar, kemudian disampaikan ke Jakarta dan itu menjadi keputusan nasional. Betul, betul sekali. Oke. Memang seperti itu prosedurnya ya. Prosedurnya. Artinya daerah-daerah lain yang mungkin belum melakukan Rukyatul Hilal tidak akan melakukan karena sudah diwakili oleh satu yang tersumpah tadi, begitu dengan keputusan yang. Ya, artinya Hmm, kan artinya begini. Jadi hmm, kalau hmm. hilal itu nampak bisa saja hanya satu tempat atau bahkan di beberapa tempat, Iya, iya. gitu ya. Jadi misalnya di Aceh misalnya melihat, kemudian di wilayah lain juga melihat, dan itu juga bisa jadi keputusan. Bisa Hmm, juga memang semuanya tidak melihat, mulai dari Aceh sampai Sabang iya. sampai Merauke juga tidak nampak, gitu. Itu Sehingga juga itu sebuah diputuskan. keputusan. Oke. Betul. Itu berarti Ya, kalau nggak nampak bulannya itu berarti nanti istiqmal penyempurnaan ya, hingga sampai 30 30 hari. hari. Gitu. Ya. Tapi Betul. hanya ada satu daerah yang melihat itu sudah menjadi keputusan juga kan Pak ya? Betul, betul, Hmm, betul. tidak melihat sama sekali seluruh daerah keputusan, satu daerah atau beberapa daerah melihat itu juga menjadi sebuah keputusan. Oke, Iya, ya. betul, iya. Apa ini Pak Iya. tantangan koordinasi yang nggak gampang ini Pak ya? Saya bayangkan yang paling berat lah dalam sidang isbat ini Pak. Ya selama ini karena kita berjalan dengan baik ya, bertahun-tahun kita sudah laksanakan. Mhm. Sebenarnya tidak ada kendala koordinasi, tidak ada sama sekali. Oh, oke. Dunia teknologi sudah sangat canggih, jadi semua bisa melaporkan. Karena masing-masing di Kanwil Kementerian Agama itu kan ada eh, bagian yang memang mengurusi soal ini, hisab dan Iya, ru'yat, oke. yang Iya, iya. bertanggung jawab terhadap hal ini. Sehingga di bawah koordinasi kami itu kan Kementerian Agama itu instansi Hmm, vertikal, iya, Pak Mas Rudi ya. iya, iya. Solo. Jadi instansi vertikal yang terkoneksi dari kecamatan, dari KUA sampai kabupaten kota, ke provinsi, Hmm, lalu ke hmm, pusat. hmm. Sehingga tidak ada masalah dari sisi koordinasi. Iya, Itu oke pelaksanaan. semuanya. Ya, Eh, pelaksanaan di daerah kan hmm. dipegang oleh Kanwil Kemenak, Pak ya, daerah masing-masing ya di situ ya. Betul, Iya, betul. iya. Dan kalau Kementerian Agama sendiri, bagaimana ini Pak? Menyaring laporan rukyat agar tidak ada data yang, ya maaf ini, mungkin saja keliru atau prematur bahkan. Secara Ya, akuntabilitasnya, ini bagaimana Pak? jadi begini kan setiap Kanwil itu kan orang-orang yang memang mereka diberikan tanggung jawab ya, tanggung Mhm. jawab terhadap masalah ini. Dan tanggung jawab itu kan tentu memiliki kekuatan ya moral, memiliki kekuatan spiritual dan tanggung jawab juga terhadap masyarakat. Sehingga kami bisa memastikan bahwa segala keputusan yang diambil dari Kementerian Agama itu berdasarkan pada Mhm. hal-hal yang bersifat faktual dan hal-hal yang bersifat kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara empirik gitu ya. Ya, ya. Karena memang kami melibatkan dan juga semua pihak yang melakukan ru'yah itu dibekali dengan teknologi yang memungkinkan untuk bisa melihat hilal atau tidak gitu ya. Oke. Misalnya menggunakan teropong teleskop yang memungkinkan, dan itu semua ada standarisasi semua. Sehingga apa yang mereka lakukan itu sudah bisa dipertanggungjawabkan Mhm. secara Mhm. moral dan secara sosial ya, dan Ya, juga ya, pertanggungjawaban. ya. Nah, kapan Pak masyarakat bisa mendapatkan informasi resmi dari Kementerian Agama setelah isbat ini Pak? Ya secepatnya ya, biasanya kan setelah sidang isbat itu kalau di Jakarta itu ya mungkin sekitar pukul 7 ya, Pukul sekitar itu 7. ya. Sebelum Isya Ya berarti ya Pak ya? sekitar, iya sebelum Isya betul. Hmm. Kita usahakan secepat mungkin. Ini kan karena sidang isbat itu memang dilakukan pada saat semua wilayah itu melaporkan. Oke. Nah, Oh, pukul semuanya 7. melaporkan, diambil keputusan Iya, sudah itu. Oke, baru itu betul. Karena kan diumumkan. kita juga memahami karena Ya, wilayah timur itu wilayah yang mungkin lebih dulu. Kalau di sini jam 7, di sana kan jam ya. dua Tapi puluh satu tapi gitu Pak, ya, misalnya satu menunggu. daerah saja sudah melihat, misal nih daerah paling barat, artinya kan atau daerah paling timur lah sudah melihat gitu, ada hilal, Mm-mm. diputuskan dan itu sudah bisa menjadikan, jadi tidak perlu menunggu lama gitu maksudnya. Bisa seperti itu Pak. Iya, kita ingin memastikan keseluruhannya, Pak. Oke. Iya, Iya, ya iya, iya, iya. keseluruhannya. Ya, keseluruhannya memastikan bahwa
sampai sejauh mana 10 laporan itu dilakukan. Ya, Tapi memang sebagaimana yang kita lakukan selama ini ya memang ya, sekitar jam 7 lewat sedikit lah gitu ya sambil ya, nunggu kita nanti selesai, nanti diumumkan oleh ya. Kan apa pengumuman yang ya, sangat ditunggu-tunggu Pak ya. Penetapan satu Syawal ini. iya, Oke. ya, Tapi pernah tentu nggak saja, Pak tentu Tobib? saja. Ya, pernah nggak Pak? Kementerian Agama ternyata di lapangan nih ada pengalaman muncul klaim hilal terlihat, tetapi datanya masih diperdebatkan. Pernah nggak seperti itu Pak? Iya, selama ini kita yang tadi saya sampaikan ya semua laporan itu berdasarkan pada perhitungan hisab dan juga kemudian nanti diputuskan oleh pengadilan. Ya, Ya, pengadilan itu kan soal keputusan hukum ya, ya, Mas ya. Rudi ya, sehingga Oke. Mhm. itu kita yakini kalau kami memberikan kepercayaan kepada masing-masing pihak untuk memutuskan untuk memberikan keterangan ya, Mhm. Mhm. apakah terlihat atau tidak. Lagi-lagi itu kan semua ada dasar keilmuannya Iya, iya. bahwa di wilayah itu nampak atau tidak, lalu kemudian di atas tingkat sufuk, kalau di atas sufuk itu termasuk Berapa? bagian dari imkan atau tidak, Iya, memungkinkan untuk dilihat atau tidak, itu kan semua ada. iya, iya. Jadi kalau misalnya di bawah ufuk tiba-tiba ada orang mengaku itu nampak hilalnya, kan nggak mungkin juga dari sisi hisab, dan itu Mhm. tentu pasti nanti pengadilan nggak diterima kan gitu. Oke, Ada semua artinya prosedur keilmuannya. ya, ada tolak ukur yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah juga di situ Pak ya. Betul, Iya, betul. Jadi baik. ada logika keilmuan yang Iya, bisa ditentukan sehingga itu bisa menjadi sebuah keputusan. iya. Pak Tobib, pagi tadi itu kami membahas potensi perbedaan satu Syawal ini Pak. Karena Mm-mm, Muhammadiyah sudah menentukan satu mm-mm. Syawal jatuh pada esok 20 hari, tetapi dari Ya, amatan BRIN bahwa hilal belum terlihat di situ karena berpegang pada dua metode, KHGT oleh mm-mm, Muhammadiyah dan MABIMS oleh kita sendiri. mm-mm. Nah, Ya, bagaimana Kementerian Agama menyiapkan penjelasan yang mudah dipahami masyarakat kalau ternyata nanti hasilnya memang berbeda, Pak? Atau keputusan satu Syawalnya berbeda? Bagaimana ini? iya. Jadi kan kita sudah punya pengalaman banyak ya Mas Agus, dan sudah memiliki pengalaman panjang tentang perbedaan Idul Fitri. Jadi Iya, masyarakat sebenarnya sudah nggak kaget ya, sudah biasa saja bahwa iya. masyarakat ingin mengikuti keputusan mana yang akan diambil itu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang Mhm. pasti semua itu ada dasarnya mengambil sebuah keputusan. Kalau pemerintah ini kan berdasarkan pada ormas-ormas keagamaan ya, ormas keagamaan Islam pada umumnya itu melalui metode menggunakan keputusan berdasarkan sidang isbat yang memang sudah dilaksanakan. Dan itu juga sudah berdasarkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa pemerintah memiliki otoritas dalam memutuskan awal Ramadan dan 1 Syawal. Namun demikian pemerintah juga memberikan penghormatan, yang memahami tentang jika ada sebagian masyarakat yang memiliki metode sendiri sehingga dengan diambil keputusan dari teman-teman Muhammadiyah sehingga dia lebaran lebih awal, ya kita menghormati semua ya. Iya, Jadi iya. tidak ada masalah seperti ini ya, kita berharap masyarakat memahami dan tetap menjaga kerukunan, harmoni tanpa ada harus saling menyalahkan dan seterusnya, karena semua ini adalah menyangkut pilihan-pilihan Iya, keyakinan terhadap hal ini. iya. Sekali lagi Pak, pesan untuk kita semua, untuk masyarakat Indonesia, apa yang bisa Bapak sampaikan? Pertama kami berharap kepada masyarakat agar pertama kita siapkan spiritualitas kita dengan riang gembira menghadapi Idul Fitri ini dengan hati yang tenang, dengan hati yang sumeleh ya, dengan ikhlas ya. Kita sudah menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh. Ini artinya bahwa kita sedang menuju pada kemenangan. Bahwa nanti Lebaran dimungkinkan ada perbedaan atau suatu saat nanti jangan-jangan ada yang misalnya ternyata nanti keputusannya sama. Kita nggak tahu. Yang penting kita melihat. Tapi kita apapun hasil dari sidang isbat kita terima dengan hati yang bijak. Kita sama-sama menyambut ini dengan riang gembira. Sambil kita menjaga kerukunan persaudaraan antara kita semuanya sehingga kita menjadi pribadi yang bertakwa dan suci lagi. Amin. Ya. Saya kira gitu Mas. Baik. Ya, Rudi Pak. Ya. Mas Pak, Rudi ya, terima kasih. Pak Tobib Al-Ashhar, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah memberikan penjelasan kepada kita semua.
Semua kita menunggu nanti keputusan pemerintah melalui sidang isbat malam hari nanti atau petang hari nanti. Terima kasih Pak, selamat melanjutkan Baik, beraktivitas, baik. selamat Sama-sama. berpuasa. Wassalamualaikum.